Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ayah Bunda, apa kabarnya hari ini? Wah, mudah-mudahan sih semuanya dalam keadaan baik dan sehat dimanapun berada. Hari Sabtu pagi, habis masak, habis beberes rumah. Gimana kalau kita ngumpul dulu nih, bareng-bareng sama saya juga, Natali Indri. Dan hari ini kita akan bergabung bersama dalam acara webinar Anakku ID, bekerja sama dengan Holistic Care Esther Kids, yang temanya, wah ini pasti kita harus penting untuk ketahui dan juga pelajari sama-sama. Perkuat imunitas anak dengan asupan nutrisi yang lengkap dan seimbang. Wah, selamat pagi juga saya ucapkan untuk teman-teman ayah bunda yang baru saja bergabung dan sudah saling menyapa di kolom chat. Halo, tadi Dokter Luki narasumber kita hari ini udah nanya, ada yang dari Bali nggak nih? Oh, karena Dokter Luki juga dari Bali ya. Ada Bunda Eka, Buleleng Bali hadir, tapi banyak juga loh yang dari mana-mana, dari seluruh Indonesia. Dari Cirebon, Bunda Diana, selamat pagi. Bunda Sinta dari Yogyakarta. Apa kabar di sana? Apakah cerah atau berawan di sana ya? Ada Bunda Nikomang, selamat pagi. Oh, di sana sudah siang ya, selamat siang. Selamat bergabung dengan kita juga. Kemudian juga ada siapa lagi nih? Ada Bunda Husniatun dari Tangerang, ada Bunda Ani dari Cianjur, dari Bogor juga sudah hadir, dari Jakarta juga sudah hadir. Baik nih Ayah Bunda, senang sekali hari ini kita bisa ketemu lagi ya, tapi jangan lupa karena kita semua ketemunya dalam situasi pandemi seperti ini, jangan lupa untuk tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun berada, dengan cara rajin mencuci tangan, kemudian juga menggunakan masker kalau harus keluar rumah, kemudian menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan juga menghindari kerumunan. Nah, supaya daya tahan tubuh anak-anak kita tetap terjaga juga, apalagi di tengah masa pandemi COVID-19 seperti ini ya, kita harus pastikan supaya nutrisinya selalu optimal. Apalagi nih sekarang kalau anak-anak ini sudah harus mulai beraktivitas di luar rumah, adakah yang sudah mulai lagi melakukan pembelajaran tatap muka di sekolahnya? Nah, ini nih yang paling penting ya. Salah satu caranya untuk melindungi mereka adalah dengan konsumsi suplemen vitamin C, seperti Holistic Care Esther Kids yang mensponsori event webinar kita di pagi hari ini. Holistic Care Esther Kids ini adalah tablet hisap vitamin C rasa jeruk untuk anak yang lebih tidak perih di lambung dan menggunakan pemanis alami xilitol sehingga dapat memelihara kesehatan gigi. Nah, nanti di sepanjang acara atau di akhir acara ya, kita juga akan bagi-bagi produknya Holistic Care Esther Kids untuk 5 ayah bunda yang beruntung ya dengan pertanyaan terbaik. Jadi pastikan stay terus dari awal sampai dengan akhir. Oh ya, sebelum kita mulai, adakah yang belum mengisi form data dirinya? Kalau belum, ayo silahkan langsung diisi saja. Tadi rekan-rekan panitia juga sudah share ya linknya, jadi ayah bunda bisa langsung klik link tersebut, kemudian mengisi form data diri dan disubmit kembali, gampang ya. Kemudian jangan lupa nama-nama yang tertera di Zoom-nya adalah nama-namanya harus diganti sesuai dengan nama KTP masing-masing, bukan nama panggilan ya ayah bunda, bukan nama lembaga, barangkali laptopnya habis dipakai buat meeting di kantor, terus kemudian juga bukan merek handphonenya. Nah ini bisa langsung saja diganti sekarang karena untuk mempermudah pada saat proses verifikasi pengumuman pemenang. Kalau ayah bunda semuanya beruntung untuk mendapatkan hadiah-hadiah kita nanti. Oke, sudah siap ya kalau begitu untuk langsung mengikuti acara kita hari ini? Kita akan langsung saja panggilkan ada 2 orang narasumber kita yang sudah bergabung siang hari ini, adalah dokter spesialis anak Dr. Luki Yoga Satria dan juga Pak Saef Dwi Setiadi selaku Brand Manager Holistic Care. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Dr. Luki apa kabar? Pak Saef Baik, apa kabar? alhamdulillah. Selamat pagi, selamat siang sini jam 11 di sini. Ya, di Bali sudah jam 11 ya, betul-betul. Kalau di Jabodetabek masih jam 10. Oke, selamat siang. Gitu. Sehat ya, Dok? Sudah bergabung dengan kita, terima kasih banyak. Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Saef, apa kabar Pak Saef? Alhamdulillah sehat, Mbak Natali. Iya. Ayah bunda Nanti, semua. iya, nanti kita akan lanjut lagi dengan Pak Saef di sesi yang kedua ya. Tapi kita akan ke Dokter Luki dulu. Nah, untuk menyimak presentasi yang pertama dulu. Dokter Luki, kalau boleh tahu di Bali itu prakteknya di mana, Dok? Dan apakah tetap praktek di rumah sakit atau di klinik selama masa pandemi? Saya praktek di Bali, cuman kalau ibu-ibu kan taunya Bali itu Denpasar, Canggu, Seminyak, Kuta gitu. Saya di Bali Utara. Bali Jadi Utara, kalau di ya. peta tuh paling atas pantainya, Pantai Utara. Oke. Ya, daerah Buleleng namanya. Buleleng, baik. Ini kayaknya pasien-pasien dokter yoga juga udah hadir nih ya. Oke. Sambil boleh di-share materinya deh, Dok. Sambil kita ingatkan juga.
Untuk ayah bunda yang punya pertanyaan buat Dokter Lucky, silakan saja tuliskan pertanyaan di kolom Q&A, di kolom chat maksud saya. Jangan lupa tuliskan formatnya, adalah nama, spasi domisili, spasi pertanyaannya ya. Kalau ingin ngobrol langsung atau konsultasi langsung, silakan saja klik tombol raise hand untuk nanti kita coba sambungkan bersama dengan Dokter Lucky. Ini belum dimulai sesi tanya jawab aja udah banyak yang nanya nih dok. Sabar Bu, didengerin dulu biar nggak ngulang-ngulang. Didengerin baru ntar nanya. Siap. Biar bagus pertanyaannya. Oke, siap. Sambil menunggu Dokter Lucky untuk share materi ya, sambil kita coba menyapa teman-teman semua yang hadir di sini. Selamat pagi, selamat bergabung. Sambil menunggu teman-teman lain untuk bergabung di link virtual ini. Baik, Dokter Lucky sudah terlihat materinya. Kalau begitu, waktu dan layar kami persilakan. Kita lanjut lagi di sesi tanya jawab. Silakan dok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi kalau masih di daerah barat. Terima kasih, saya sudah diberikan kesempatan. Ini saya merasa terhormat, Anakku ID mengundang saya ikut webinar sebagai narasumber. Saya kayak gimana ini kan saya jadi gimana? Prof Ardiono yang merupakan penggagas dari Anakku ID yang merupakan salah satu idola saya. Gimana cara Prof bisa mengasih edukasi ke ibu-ibu tuh jadi kayak wah ini bagus banget cara ngasih edukasinya. Terima kasih Prof sudah mengundang saya. Kita mulai ya hari ini ya. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak juga ada di sini bermanfaat ya. Mungkin bagi yang belum kenal saya, perkenalkan saya Dr. Lucky Yoga, spesialis anak. Saya bekerja di Bali Utara, di daerah Buleleng namanya Ibu. Kalau lihat-lihat peta, saya paling utara dekat-dekat pantai. Ini IG saya. Selain saya di IG, saya juga aktif edukasi kesehatan di platform klinik kecil sama di YouTube. Kalau mau lihat-lihat, monggo silakan di browsing-browsing. Oke, sebagai pendahuluan bahwa kan judulnya adalah nutrisi supaya nggak sakit gitu, supaya sehat. Nah, kita kalau mau ngomongin sehat, kita ngomongin definisi dulu. WHO udah ngebikin definisi nih, bahwa sehat itu adalah suatu kondisi yang sempurna, baik fisik, mental, dan sosial. Bukan hanya terbatas dari bebas dari penyakit atau kecacatan gitu ya. Jadi sehat itu bukan cuma nggak sakit, tapi sempurna fisik, sempurna mental ataupun sosial. Nah, kalau di buku KIA, kalau ibu punya buku KIA, harusnya punya buku KIA lah. Kalau semua bayi-bayi itu pasti akan dikasih buku KIA. Itu ada Bu, kondisi balita yang sehat itu apa? Tanda anak sehat ini harus tercontreng semua. Ya, satunya adalah masalah fisik yaitu pertumbuhannya, karena anak itu wajib tumbuh dan berkembang. Berat badan harus naik sesuai dengan garis pertumbuhan. Jadi harus mengikuti pita pertumbuhannya. Anaknya bertambah tinggi. Itu masalah pertumbuhan. Lalu anak juga bisa berkembang dengan baik. Kemampuan bicaranya, kemampuan bergeraknya, sosialisasinya, mentalnya, jarang sakit, ceria, aktif, dan lincah. Ini harus tercontreng semua, lalu bisa dibilang bahwa ini tanda anak sehat. Ya, jadi sekali lagi kita ngebatasin bahwa sehat itu bukan hanya anaknya nggak sakit, tapi terpenuhi ini semua. Itu ya. Oke, sepakat. Nah, untuk supaya anak itu sehat, yaitu fisik, mental, dan sosialnya, maka harus mendapatkan suatu kebutuhan dasar. Apa? Ini paling dasar. Anak ini wajib mempunyai mendapatkan tiga ini, yaitu asah, asih, dan asuh. Ya, asuh itu kebutuhan biomedis. Contohnya, pemberian nutrisi yang baik dari orang tuanya, pemberian proteksi melalui imunisasi, kebersihan dari lingkungannya, perawatan kesehatan, ketemu dokter, dibawa ke puskesmas, lalu deteksi dini kalau misalnya ada permasalahan pertumbuhan dan perkembangan udah ketahuan dari awal, sehingga pemberian asuhnya baik. Kalau asih adalah masalah kasih sayang. Anak itu malah makhluk sosial, manusia makhluk sosial termasuk anak. Jadi memerlukan kasih sayang. Bukan hanya memberikan sayang, tapi juga mendapatkan rasa aman, baik secara fisik dan psikis. Tidak boleh ada kekerasan pada anak. Udah paling benar, udah nggak terbantahkan bahwa kekerasan pada anak itu sangat-sangat haram hukumnya, ya. Dan juga kita memberikan contoh dan memberikan ujian. Lalu asah, ya, asuh, asih, asah. Asah adalah untuk menstimulasi, kebutuhan untuk terstimulasi. Jadi anaknya itu distimulasi supaya tumbuh berkembangnya baik dan kualitas hidupnya optimal. Oke. Nah, karena hari ini kita judulnya masalah ngomongin tentang nutrisi, ya kita berarti ngomongin satunya adalah bagian asuh, yaitu kebutuhan biomedis, pemberian nutrisi yang baik. Nutrisi itu apa sih? Nutrisi itu bukan hanya makanan,
pada dasarnya nutrisi itu adalah paling kecil nih. Misalnya kita ngomongin daging gitu. Daging kalau dipecah-pecah gitu, paling kecil jadi ikatan, jadi bentuk yang paling kecil adalah ikatan kimia. Ya, ikatan kimia. Jadi segala suatu ikatan kimia yang diperlukan oleh tubuh untuk melakukan fungsinya. Jadi semuanya itu adalah nutrisi. Air itu juga dibutuhkan untuk melakukan fungsi tubuh. Jadi merupakan suatu nutrisi. Ya, daging, protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan lain-lain. Nah, kalau nutrisi itu terbagi dalam 2 golongan, yaitu makronutrisi dan mikronutrisi. Mungkin Ibu udah tahu kalau masalah makronutrisi itu kayak yang besar, kayak protein, lemak dan karbohidrat. Itu dibutuhkan cukup banyak kadarnya. Kira-kira persentase dibutuhkan nutrisi untuk sehari-hari adalah karbohidrat sekitar 35-45%, protein 15-20%, lemaknya pada 30-60%. Ini pada anak di bawah 2 tahun ya, lemaknya mah agak tinggi. Untuk membantu mensupport pertumbuhan dan perkembangan anak yang sangat cepat di dalam waktu 2 tahun. Ya, jadi lemak mah agak tinggi proporsi energinya. Nah, untuk membangun suatu pertahanan tubuh itu diperlukan nutrisi yang benar-benar adekuat dan seimbang. Nah, saya menuliskan protein karena merupakan protein yang paling utama dalam pembentukan pertahanan tubuh. Ya, protein itu bisa merupakan bahan dasar untuk imunitas tubuh. Dia membentuk limfosit, membentuk produksi dari antibodi, sitokin dan lain-lain. Nah, protein ini paling bentuknya intinya adalah asam amino. Asam amino itu ada bagi 2, asam amino esensial sama yang non esensial. Kalau non esensial itu bisa didapatkan dari tubuh sendiri. Jadi nggak perlu banget kita dari makanan. Tubuh udah bisa ngebikin sendiri asam non esensialnya. Tapi kalau asam amino esensial itu adalah asam amino yang tidak bisa didapatkan dari tubuh sendiri, harus dapat dari makanan. Paling banyak adalah dari protein hewan. Oleh karena itu WHO menyarankan untuk utamakan protein hewani. Karena banyak sekali protein-protein asam amino esensial yang didapatkan dari daging hewan gitu. Ya, ini adalah kayak bahan dasar untuk imunitas. Antibodi bahan dasarnya adalah protein. Jadi kalau anak-anak yang kekurangan protein, misalnya gizi buruk karena kekurangan protein yang sangat hebat, pasti akan sangat mudah sakit. Ya, jadi untuk itu kita harus memberikan protein yang berkualitas, yang asam amino esensialnya banyak. Salah satunya ya ayam, ikan, kambing, sapi, udang. Kan gampang ya nyarinya. Masa yang susah. Nah, untuk kali ini sebenarnya saya lebih mendalami masalah mikronutrien. Ya, mikronutrien itu berarti zat penting. Kalau makro itu dia butuhnya banyak. Kalau mikronutrien adalah zat penting yang dalam menjaga kebutuhan tubuh, tapi diperlukannya jumlahnya sedikit. Ya, jadi nggak perlu vitamin A 1 liter gitu satu hari, nggak. Dia satuannya mikrogram, malah ada miligram, ada mikrogram, malah kecil-kecil dikit-dikit. Karena dibutuhkan hanya sedikit, tapi berguna dan penting untuk kesehatan tubuh. Ya, kalau kita bagi-bagi mikronutriennya, vitamin larut lemak, vitamin tidak larut lemak, sama mineral. Ya, jadi intinya ini dibutuhkan hanya sedikit. Nah, kita ngomongin vitamin. Vita amino. Ya, vita itu penting, amino itu senyawa organik yang mengandung N. Jadi kalau kita ngomong vitamin itu adalah suatu senyawa organik yang terdapat pada makanan yang jumlahnya sedikit. Tapi dia dibutuhkan makhluk hidup untuk reaksi metabolisme dan mempertahankan kehidupan dan kesehatannya secara normal dan optimal. Jadi memerlukan sedikit. Sekali lagi saya ngomong bahwa vitamin butuhnya sedikit. Ya. Nah, vitamin itu dibutuhkan sedikit, tapi sering bisa terjadi adanya kekurangan. Vitaminnya kekurangan vitamin nih gitu. Apa sih penyebabnya? 1, karena asupannya tidak mencukupi. Vitamin mostly banyak dari makanan. Makanannya tidak berkualitas, maka vitaminnya sedikit. Atau udah dikasih makanan baik, tapi adanya gangguan absorpsi vitamin. Permasalahan di pencernaan, kekurangan zat besi, itu bisa mengganggu absorpsi dari vitamin. Atau meningkatnya kebutuhan tubuh. Anak-anak yang sakit, itu kebutuhan vitaminnya meningkat. Jadi relatif kekurangan vitamin, karena bukan karena asupannya yang kurang cukup, tapi kebutuhannya yang meningkat.
Itu kalau kekurangan vitamin. Nah, kalau kelebihan gimana sih? Kelebihan itu kenapa? Itu karena ibunya takut gitu. Ibunya takut anak kekurangan vitamin, lalu dikasihlah multivitamin tanpa membaca komposisi dari vitamin tersebut. Ada 2 vitamin, padahal isinya sama. Atau ada vitamin C-nya double-double. Gitu. Akibatnya jadi berlebihan. Biasanya nggak berbahaya, tapi kalau berlangsung lama, kronis, dan besar gitu kelebihannya, bisa aja berbahaya. Ya, jadi harus dibaca. Vitamin itu kebagi 2, vitamin B sama C untuk yang larut dalam air. Artinya dia hanya perlu air untuk dapat dilarutkan. Kalau kalau yang ADEK, vitamin ADEK, dia membutuhkan lemak untuk melarutkan lalu diserap. Jadi memerlukan lemak. Ya, lemak dia juga penting. Bukan cuma protein aja. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang pasti sering banget. Saya sih sering banget. Pertanyaan sama ibunya, Bu, anak saya biar pintar kasih vitamin apa ya? Gitu. Ibunya nanya. Atau, aduh anak saya nggak mau makan nih. Vitaminnya apa sih, Bu? Dok, yang biar nafsu makan meningkat, kasih vitamin, Dok. Gitu. Atau enggak, aduh anak saya kurus banget nih. Kasih vitamin, Dok, biar gendut. Dok, anak saya ini makan banyak banget, Dok. Masih perlu vitamin nggak sih? Gitu. Nah, ini pertanyaan ibu-ibu yang ngomongin tentang masalah vitamin. Karena ditakutkan bahwa konsep vitaminnya salah, maka dikejar-kejar terus kayak vitamin itu kayak ada jawaban semuanya dari permasalahan gitu. Nah, kita bahas satu ya. Vitamin pada dasarnya adalah suplementasi. Ya, vitamin itu suplementasi. Artinya pemberian pada kapsul, sirup, drop itu diberikan kalau tidak tercukupi dari makanan sehari-hari. Ya, jelas ya. Apalagi dia cuma sedikit kan. Vitamin kan cuma sedikit. Mikronutrien. Dan dia diberikan ada suplementasi. Jadi diberikan kalau asupannya makanannya kurang. Bisa untuk mensuplai, membantu memberikan kekurangan vitamin dengan cara memberikan suplementasi vitaminnya. Bukan sebagai sumber utama. Lihat, ini adalah dari Permenkes 2020 ya, kalau saya lupa, 2012. Adalah angka kecukupan vitamin yang dianjurkan, RDA ya. Untuk yang penting saat ini adalah vitamin D. Ya, vitamin D itu kebutuhannya 10 mikrogram. Ya, sampai di bawah setahun 10 mikrogram. 10 mikrogram itu 1 mikrogram itu 40 unit. Jadi 10 mikrogram itu sekitar 400 unit untuk vitamin D. Kalau di atas tahun butuhnya 600 unit. Gitu. Vitamin D, vitamin C 40 mg butuhnya 40-45. Vitamin A 375 gitu. Ya, ini adalah kebutuhan sehari-hari. Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhannya ini satu-satu? Ya, kita bahas satu-satu ya. Untuk vitamin. Nah, kalau adiknya mendapatkan ASI itu udah paling benar, udah nggak terbantahkan bahwa makanan, minuman, nutrisi terbaik untuk manusia adalah ASI. Mencukupi dari kebutuhannya. Di sini ada air, ada protein, ada laktosa, ada lemak, ada karbohidratnya, ada hormon, ada antibodi, ada antibakteri, ada antivirus, dan ada vitamin dan mineral. Ya, jadi kalau mendapatkan ASI itu kecukupan vitaminnya hampir pasti bisa dibilang cukup. Ya. Nah, kalau kita ngomongin vitamin A, namanya retinol. Selalu dibilang bahwa vitamin A itu buat mata. Ya benar juga, karena dia membutuhkan untuk mensintesa namanya rhodopsin yang buat di mata supaya bisa melihat dengan baik. Ya, tapi ternyata juga bagus untuk kesehatan kulit. Kalau dia kekurangan, itu bukan cuma masalah mata aja, tapi juga pembentukan gigi yang bermasalah, tulangnya juga bermasalah, dan mudah berlubang untuk giginya. Ya, vitamin A ini gampang didapatkan. Banyak banget nih. Ini ibu bisa ntar baca-baca aja deh. Banyak banget vitamin A. Ya, kalau ibu sehari dapat telur udah 270, padahal butuhnya sekitar 300-400. Satu butir udah cukup. Ya, mangga juga banyak. Sampai 3.334. Brokoli gitu. Susu ya, beef daging cukup. Liver oil juga dapat. Ya, jadi banyak banget. Karena vitamin itu butuhnya sedikit, udah cukup nih. Ya, vitamin A.
Nah, kalau ngomongin vitamin A, program pemerintah itu ada diberikan suplementasi vitamin A, jangan lupa. Setiap bulan Februari dan bulan Agustus, ini diberikan vitamin A. Berapa banyak? Anak 6 sampai 11 bulan itu dapatnya 100.000 unit vitamin A. Anak setahun sampai 6 tahun itu dapatnya 200.000 unit. Ya, ini dapat dari puskesmas. Ingat, setiap hari, sebulan Februari sama Agustus minta. Gunanya apa sih? Tinggi banget, 100.000 unit. Tadi kan butuh cuma 300-an. Nah, ternyata ada penelitian ini, itu menunjukkan bahwa untuk mengurangi resiko komplikasi dari diare, untuk mengurangi resiko komplikasi dari campak dan infeksi saluran napas atas. Ya, ini bagus banget dan gratis. Ini sudah jalan program di seluruh puskesmas. Ya, harusnya bulan Agustus kader puskesmasnya membuka, atau kalau lagi pandemi gini mereka yang keliling, Bu, dibagi satu-satu. Ya, yang biru untuk di bawah setahun sampai 6 bulan, yang di atas setahun yang merah. Minta, jangan lupa. Kalau vitamin B, ini vitamin B kompleks, ada B1 sampai B12. Intinya sih memastikan sel tubuh berfungsi dengan baik, termasuk imunitas. Ya, mengubah asupan makanan menjadi energi, menghasilkan sel baru. Kalau kekurangan itu bisa bikin masalah kesehatan kayak beri-beri, masalah saraf sehingga kesemutan, sampai anemia. Ya, anemia juga bisa karena vitamin B-nya kurang. Vitamin B juga banyak banget sumbernya, kacang-kacangan, dari daging, ikan, tofu, ya salmon, almond, ini banyak banget. Ya. Vitamin yang lain edamame, ini kalau dari sayur-sayuran ya. Ayam itu juga banyak, ya. Gampang mendapatkan vitamin B. Nah, vitamin C ini. Nah, vitamin C ini yang paling dikaitkan dengan imunitas. Kenapa? Karena vitamin C itu berfungsi untuk antioksidan. Itu penting untuk menjaga kesehatan seluruh tubuh. Oksidasi yang berlebihan itu mengurangi imunitas tubuh. Ya, jadi kalau dia kekurangan, anaknya jadi lemah, jadi gampang emosi, penyembuhan luka jadi lama, terus gampang sakit. Bahkan bisa sampai permasalahan di saraf dan kejang. Itu kalau udah berat banget sih kalau nggak dapat vitamin C sama sekali. Tapi sekali lagi, vitamin C itu juga gampang dapatkan. Nah, ini ada penelitian bahwa vitamin C itu juga berguna pada mengurangi gejala dari infeksi saluran napas atas. Ya, dengan pemberian vitamin C itu dapat mengurangi lamanya demam, mengurangi lamanya badan sakit-sakit, mengurangi demam gitu. Ya. Jadi ada fungsi untuk batuk pilek, suplementasi bisa diberikan jika tidak mendapatkan vitamin C yang cukup dari makanan. Nah, selain juga vitamin C juga membantu untuk penyerapan zat besi. Nah, ibu-ibu nih yang tahu anemia defisi besi, nah si jeruk ini bisa membantu nih. Dikasih makan, lalu dikasih vitamin C juga membantu. Jadi makan makanan yang tinggi zat besi, dikasih vitamin C makin bagus penyerapan zat besinya. Ya. Itu bisa membantu untuk penyerapan zat besi. Apa sumbernya? Banyak. Paling tinggi ini jambu biji ya. Jambu biji, guava, kiwi, bell peppers itu paprika, strawberry, orange, pepaya, brokoli, tomat gitu. Banyak banget. Ya. Ini bisa didapatkan vitamin C gampang. Berikutnya, vitamin D. Vitamin D ini juga lagi ngehits banget ini. Semenjak Covid jadi makin ngehits vitamin D. Padahal sebenarnya ini penelitian lumayan dilakukan oleh dokter anak gitu ya, untuk melihat apa sih fungsi vitamin D. Dulu itu diyakini bahwa masalahnya adalah untuk kalsium aja, untuk tulang aja gitu. Tapi itu ternyata diperlukan untuk mendukung sistem imun. Ya, vitamin D itu mendukung sistem imun, bukan hanya kalsium aja. Dan bahayanya vitamin D ini banyak banget yang defisiensi. Ya, ini dilakukan di Indonesia sama ini masuk Dr. Frida, Prof. Aman, Prof. Jose, Dr. Bambang itu melakukan penelitian. Ini guru-guru besar dari Ilmu Kesehatan Anak Indonesia. Itu menunjukkan bahwa vitamin D ini pada anak-anak ditemukan sampai 75% kekurangan vitamin D, insufisiensi
di mana 15%-nya sampai defisiensi. Jadi ada batas-batasnya ya. Insufisiensi dan defisiensi. Berarti banyak banget nih yang kekurangan vitamin D. Nah kan Indonesia banyak nih mataharinya, daerah tropis gitu. Karena katanya vitamin D itu kan didapatkan dari sinar matahari. Tapi ternyata penelitiannya menunjukkan bahwa semakin banyak yang kekurangan vitamin D. Waduh, gimana? Ya, ini juga dilakukan pada penelitian di Southeast Asian Nutrition Survey, namanya SINUTS. Ini sampai Asia Tenggara ya. Bahwa vitamin D itu bahkan ketemu insufisiensi 40-50% dari seluruh anak-anak. Ya, kalau boleh jujur nih, saya kemarin juga cek vitamin D saya, defisiensi saya geleng-geleng, saya kurang kena panas apa di Bali sini, defisiensi. Akhirnya apa? Saya terapi, ternyata vitamin D. Ya, jadi memang kebutuhannya sebenarnya nggak banyak-banyak amat. Ini adalah rekomendasinya diberikan dari lahir, dari 0 hari, karena banyak banget vitamin D kekurangan di Indonesia, maka IDAI juga melakukan rekomendasi, dikasihlah semua bayi dari lahir sampai kapan? Sampai akhir hayat. Ya, saya pun masih minum, karena saya memang defisiensi sih. Jadi kalau paling nggak defisiensi, saya minum juga yang maintenance, tapi karena defisiensi jadi dosisnya beda. Nah, kalau anak-anak bayi-bayi yang baru lahir dapatnya 400 unit. Ya, 1 hari 1 kali. Sampai di bawah setahun. Dari setahun naik 600 unit. Ini sesuai tadi ya, sesuai dengan RDA tadi yang di depan. Ya, bahkan yang adults itu juga butuh. Ini kalau untuk maintenance. Nah kan bisa dijemur-jemur nih. Iya, sumber vitamin D itu adalah sinar matahari, makanan, dan suplementasi. Ya, cuman sinar matahari ini sudah diberikan di Indonesia cukup banyak, tapi keadaannya bahwa banyak sekali yang defisiensi. Salah satu faktornya adalah anak-anak, apalagi sekarang lagi pandemi ya, jarang keluar main, di rumah terus gitu. Takutkan semakin rendah yang vitamin D. Dan juga rekomendasi untuk anak di bawah 6 tahun itu tidak mendapatkan sinar matahari langsung ya. Ini bertolak belakang dengan kebiasaan kita dari dulu ya, anak-anak. Bayi baru lahir itu harus dijemur biar nggak kuning gitu. Itu semacam misinformasi yang sudah berlarut-larut di Indonesia. Ya, ini di WHO, IDAI juga tidak merekomendasikan untuk bayi baru lahir di bawah 6 bulan mendapatkan direct sunlight. Apalagi kalau dijemur nggak pakai baju, dibolak-balik gitu kayak ikan asin gitu biar matang gitu. Enggak ya, jangan. Kenapa? Karena kulit bayi itu masih sensitif, masih halus ya. Terus mekanisme perlindungan jadi sangat terbatas sehingga sinar UV, UVA, UVB, UVC yang mempunyai efek samping yang juga tidak bagus, termasuk kanker kulit, itu meningkat resikonya pada bayi-bayi yang di bawah 6 bulan mendapatkan sinar matahari langsung. Sistem reproduksi juga belum berkembang, kulit bayi mempunyai potensi sel yang unik, tapi dia gampang rentan, ntar malah berubah menjadi kanker kulit. Kan nggak mau kita, anak-anak kita jadi kanker kulit. Dan kemampuan untuk berkeringat itu juga belum sempurna, sehingga berisiko kalau terlalu panas malah jadi kepanasan, jadi heat stroke, bahaya. Ya, jadi rekomendasi kalau di atas 6 bulan untuk meningkatkan vitamin D, ini juga dilakukan oleh guru kami dari FKUI, Prof. Tiwi, ini mendapatkan bahwa paparan sinar matahari cukup 3 kali seminggu, hanya sekitar 5 menit, jam 10 aja, ya. Selama 2 bulan itu meningkatkan, kadarnya meningkat, sampai 8,9. Ya, jadi nggak harus setiap hari. Kalau wanita dewasa itu 3 kali seminggu, jam 9 sampai jam 9.30, selama 12 minggu ini dia setengah jam. Gitu. Ini kalau yang dewasa ya. Kalau anak jangan lama-lama. Ya, ini rekomendasinya. Untuk mencegah defisit vitamin D, 15 sampai 30 menit, 2 sampai 3 kali seminggu. Tetap pakai baju. Ya. Ini rekomendasinya untuk mengurangi risiko defisit vitamin D. Ya, paparan adekuat sinar matahari, konsumsi adekuat makanan, suplementasi yang baik untuk bayi di bawah setahun 400, setelah itu dapat 600. Dicek kadar vitamin D, terus kalau untuk supaya ASI-nya juga mencukupi vitamin D, ibu hamil dan menyusui juga harus konsumsi vitamin D. Ya, biar ASI-nya juga bagus. Ini kalau vitamin E ini antioksidan juga, ini juga bisa meningkatkan imun juga. Jarang kekurangan karena banyak sekali dan mudah
mudah didapatkan, serta sangat sedikit kebutuhannya. Tenang aja. Makan buah 1-2, ganti-gantian ya aman. Vitamin K juga. Vitamin K itu kebanyakan pada makanan-makanan buah-buahan sayur-sayuran hijau. Ya, ini untuk membantu proses pembekuan darah. Jarang sekali ada kekurangan vitamin K, ya tapi dan gampang kalau didapatnya. Ibu ngasih sayur-sayuran hijau juga penuh. Nah, ini manajemen aspek dari COVID karena sekarang kita masih pandemi dan masih pandemi dan vitamin D, vitamin C, terus zinc itu meningkat konsumsinya. Kenapa? Karena terbukti bahwa nutrisi manajemen yang baik itu mendukung tubuh untuk mengalahkan virus. Karena pada dasarnya virus itu mati oleh imunitas tubuh sendiri. Sampai sekarang COVID kan nggak ada obat yang paten, yang pasti gitu. Oke, COVID dikasih obat ini mati, COVID-nya enggak. COVID itu akan mati dengan imunitas tubuh. Oleh karena itu, diberikanlah suplementasi untuk meningkatkan imunitas tubuh supaya dapat mengalahkan COVID. Itu ya. Apa aja sih yang dapat membantu nih? Kalau yang kita ngomongin proteksi terhadap infeksi paru-paru tadi, vitamin C masuk, vitamin A tadi sudah dibahas, vitamin D juga. Antioksidan, vitamin A, vitamin C, vitamin E sama omega 3. Meningkatkan imun, vitamin E, iron sama zinc. Terus anti-inflamatori ada vitamin A, vitamin C, dietary serat, zinc itu juga dikasih. Protein paling tinggi gitu. Ya. Jadi dengan pemberian nutrisi yang beragam, nutrisi yang tercukupi ini membuat resiko untuk terkena menurun, resiko untuk jika kena jadi berat mungkin menurun gitu ya. Ini rekomendasi dari tata laksana COVID-19 dari IDAI, PEPDI dan teman-teman itu bahwa untuk anak-anak vitamin C direkomendasikan 1-3 tahun maksimal 400 mg per hari. Maksimal ya. Nanti dikonfirmasi lagi kalau konsultasi dengan dokter anak dikasih berapa. 4-8 tahun maksimal 600 mg. 9-13 tahun maksimal 1,2 gram per hari. 12-18 tahun 1,8 gram per hari. Ingat ini maksimal, nggak harus segitu-gitunya. Lihat juga dengan kondisi-kondisinya. Kalau zinc 20 mg per hari. Kalau vitamin D 400 unit, anak-anak 1000 unit, remaja 2000, bahkan obesitas sampai 5000. Ya, ini sesuai dengan revisi protokol tata COVID-19 yang per 14 Juli. Belum ada perbaruan kayaknya seingat saya. Oke, jadi untuk mendapatkan nutrisi bagaimana? Ya healthy food. Ini segini banyaknya makanan yang dapat memberikan vitamin-vitamin. Ya, jadi akan terpenuhi karena mikronutrien ini terpenuhi kebutuhan sangat sedikit. Jadi dengan pemberian makanan yang bervariasi sudah mencukupi kebutuhan mikronutrisi. Kecuali kalau ada sakit ya, mungkin diperlukan nutrisi yang lebih tinggi. Nanti akan sesuai dengan konsultasi dengan dokter. Ya, jadi vitamin-vitamin tersebut itu nggak ada. Tadi kan ada pertanyaan, gimana mau nafsu makan, gimana supaya gemuk gitu. Nggak ada satupun vitamin yang menyelesaikan semua masalah anak. Balik lagi, permasalahannya adalah asah, bagaimana kita memberikan stimulasi, pemberian kasih sayang, dan memberikan kebutuhan medis, yaitu asuh. Gitu. Jadi berikan nutrisi yang lengkap, yang seimbang, imunisasi, jaga kebersihan, aktivitas fisik, lalu jangan lupa pantau tumbuh kembangnya. Jangan biarkan anak bertumbuh kembang sendiri tanpa ada pemantauan. Ya, kayaknya 20 menit habis ya. Lebih malah. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Dr. Lucky. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab ya, karena sudah banyak yang nanya.